الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ada beberapa kaidah dasar yang harus kita pahami, kita dudukkan terlebih dahulu agar pemahaman kita, pengkajian kita terhadap hukum-hukum muamalah itu menjadi lebih mudah. Salah satu kaidah tersebut adalah hukum asal perniagaan itu adalah halal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah itu telah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek-praktek riba. Ayat ini bersifat umum karena di sini Allah tegaskan al-bai'a menggunakan alif dan lam yang yufidul istighraq, yang memberikan satu kesan arti al-istighraq, semua jenis perniagaan itu halal, dan sebaliknya semua jenis riba itu hukum asalnya adalah haram. Dengan demikian, dalam mempelajari mengkaji fikih perniagaan, hukum asalnya adalah halal, sehingga tidak boleh ada yang diharamkan, tidak boleh ada yang dilarang, dicela, kecuali bila benar-benar ada dalil yang sahih, yang valid, dan pendalilannya betul pula, valid pula, bahwa transaksi tersebut adalah transaksi yang haram. Misalnya jual beli bangkai, jual beli khamar, jelas-jelas ada larangannya. Namun ketika kita hendak berjualan barang-barang yang di zaman dahulu tidak pernah ada di zaman Nabi, misalnya berbagai alat-alat elektronik yang ada zaman sekarang, komputer, HP, pesawat terbang dan lain sebagainya, hukum asalnya halal, walaupun itu tidak pernah ada dalilnya. Ini kaidah pertama. Pendek kata, dalam hukum muamalah, siapapun yang mengharamkan salah satu model, salah satu bentuk dari perniagaan, maka dialah yang harus menjabarkan, menjelaskan, mendeskripsikan dalil, dasar, pijakan dari fatwa dia bahwa perniagaan tersebut haram. Kalau tidak, maka kembalikan kepada hukum asal, perniagaan itu hukum asalnya adalah halal. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua yang harus difahami secara global sebelum kita masuk pada perincian, Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki hambanya secara adil. Ada orang yang rezekinya Allah titipkan di pintu perniagaan. Ada orang-orang yang Allah titipkan rezekinya di pintu pertanian. Ada orang-orang yang rezekinya Allah titipkan di tengah-tengah lautan. Mereka para nelayan. Ada orang-orang yang Allah titipkan rezekinya itu di perkantoran. Mereka para birokrat. Kadangkala kita ketika melihat para pedagang yang sukses, kaya raya, hidupnya serba kecukupan, hidup mewah, hidup enak, kadangkala dalam diri kita ada rasa cemburu. Kita sebagai orang yang tidak berprofesi sebagai pedagang, sebagai birokrat, sebagai karyawan, sebagai petani, kita mungkin berkata, oh enaknya sebagai pedagang, kapan saja dia bisa pergi ke kantornya, kapan saja dia mau istirahat, dia bisa istirahat, hasilnya melimpah, subhanallah. Perlu disadari bahwa di sisi lain bisa jadi saat Anda berkata-kata demikian itu, ada para pedagang yang sedang iri dengan jabatan Anda. Enaknya sebagai pejabat, rutinitas, birokrasi, secari kertas dan pulpen, selesai masalah semuanya. Tapi pedagang dia harus datang sana kemari,
lari sana, lari kemari, mencari barang, mencari customer, persaingan dagang, memikirkan inflasi dan lain sebagainya. Pusing. Karenanya kesimpulannya, hendaknya kita sadar bahwa profesi sebagai pedagang itu adalah karunia Allah. Tidak boleh ada iri, tidak boleh ada hasad. Syukurilah profesi yang telah Anda miliki. Bisa jadi itulah memang pintu rezeki Anda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ahum yaksimun rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Apakah mereka membagi kemurahan Allah, rezeki Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membaginya kepada mereka. Siapa yang menentukan para petani itu menjadi petani? Allah. Siapa yang menjadikan dan memudahkan para pedagang itu akhirnya menjadi pedagang yang sukses? Siapa yang memudahkan para nelayan itu sehingga mereka mahir mencari ikan di tengah lautan? Allah Subhanahu wa taala. Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Teruslah berjuang, teruslah beramal, karena sejatinya masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk menemukan, untuk menjalani garis kodratnya. Lima khuliqalah, baik dari kodrat tentang rezekinya, tentang hidupnya, tentang surga nerakanya dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu ada hasad, tidak perlu ada iri. Status sebagai pedagang itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, syukurilah. Allah membagi. Ada sebagian yang sebagai petani, sebagian dari pedagang. Andai semua jadi pedagang, celaka kita. Andai semua jadi produsen, celaka kita. Walau demikian, walau kita tidak semua jadi pedagang, tidak semua jadi petani, tapi kita semua membutuhkan kepada kontribusi mereka. Kehadiran para pedagang, kehadiran para petani, kehadiran para produsen, kehadiran para nelayan, itu dibutuhkan oleh semua orang. Karenanya, marilah kita kenali potensi kita yang terbaik. Kemudian kita optimalkan bagaimana kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian berkontribusi, berkarya, menghasilkan yang bermanfaat, harta kekayaan ataupun yang lainnya, untuk kemudian kita persembahkan kepada Allah SWT sebagai sarana penunjang pengabdian kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman. Ini yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.